Pak Berto, pasang sudah terus kembali cepat. Tidak ada parang. Parang. Oh, coba yang sekitar satu di ujung sana. Karena dapur umumnya dia harus dekat dengan tempat pengrakitnya. Yang punya koper harus kita. Yang dekat situ. Kita punya. Siapa bapak ini sudah tadi dia. Korban itu yang berpikir siapa yang tolong. Saya yang tolong. Kalau sampai berpikir bertemu. Yang sudah senantiasa lakukan simulasi. Kalau terjadi kita sudah punya kesigapan. Hanya bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membantu PDIP untuk mensupport dan sepenuhnya kami berikan kesempatan kepada BPD Sumbawa Raya. Silakan. Kami boleh menyapa kita semua. Selamat pagi. Dan kami perlu perdana kegiatan perdana yang kami lakukan di apa istilahnya organisasi politik. Memang selama ini kami sudah lakukan kegiatan gladi simulasi, mungkin Bapak ikuti juga yang terakhir kami lakukan di 3 kecamatan wilayah Polri pada akhir tahun yang lalu. Juga di tempat fasilitas kesehatan kami sudah lakukan di Puskesmas Teradamata. Kegiatan gladi simulasi ini hari ini kita lakukan di lokasi yang agak di sini agak spesifik Bapak, karena nanti aktivitas 3 titik aktivitas kita bahwa situasi itu ada yang sedang berenang, kemudian ada yang dari tempat kumpul kita bawa ke tempat pengungsian. Nanti ada beberapa titik yang kami pasang di situ, ada dapur umum dan tempat pengungsian akhir. Di situ ada perlakuan nanti dari pemerintah terhadap penanganan korban sesuai dengan rencana. Di dalam perencanaan ini nanti kita akan lengkapi tim. Ada tim pelaksana atau perlakuan yang kita lakukan sehingga skenario-nya lengkap nanti ya. Dengan beberapa logistiknya dan lain-lain itu perlu dilengkapi, terutama di dapur dan tidak terkesan seremonial supaya itu dilengkapi sehingga dokumentasinya lengkap ya. Terus nomor 3 kesehatan. Nah ini dia si Aquin itu. Terus si Migrain, Mama Rilus. Terus laki-laki 1. Aska. Masih 1 kamar lagi. Pendataan korban ini. Kamar nanti terakhir ya. Saya bagian komunikasi. Terus Ya. Baik, terima kasih Bapak. Nanti ya teman-teman lakukan praktek dulu. Tapi ini adalah pengetahuan untuk kita. Jadi pasti dia akan terhanyut. Yang posisi itu kita sebagai regu evakuasi tidak langsung turun pas sementara kejadian. Kita dapat laporan sekian jam atau setengah jam atau mungkin tidak sampai itu kalau kita dekat. Apalagi kalau kader PDIP kan di Kota Utara mungkin pas dengar sudah aman langsung meluncur ke sini. Dengan posisi ini kita mau evakuasi ada 1-2 orang di dalam air. Sementara dia apa? Kalau di leher tidak ada nadi, di tangan ada, kita bisa bantu RGP, resusitasi jantung paru. Itu napas buatan. Bisa kita pakai sehari-hari gitu, kalau memang darurat. Jadi posisi tidak boleh seperti begini karena kita menghindari kalau ada cek pernapasan dari korban. Cek dari
dari hidung, cek dan di leher. Berarti kita cek. Coba pegang masing-masing punya, rasakan detak. Oh, ada ini. Cari dia di mana situ. Tangan kiri atau kanan tempatkan di tulang dada seperti begini, kita tegak begini. Kita melakukan 30 kali pompaan, setelah itu 2 kali tiupan napas ya. Jadi ya Kedalaman 3 sampai 4 cm Ya. tekanan. jadi Tekanan darah. waktu kita menekan tidak begini, tapi tegak. Kita main ayunan bahu. Selama 30 kali. 30 kali, setelah 30 kali kita angkat, kita buka jalur napas, terus kita lakukan 2 kali tiupan napas buatan. Ada juga alatnya satu itu, dia seperti masker. Ada yang penyaring sebenarnya. Ada penyaruhnya, ada seperti masker. Jika belum lagi, kita terus lakukan 30 kali 2 kali tiupan napas, 30 kali 2 kali tiupan napas, sampai korban mengeluarkan air yang tadi diminum. Setelah air keluar, sudah ada napasnya, kita miringkan posisi korban. Jangan langsung dikasih berdiri, tapi kita miringkan, tapi miringkannya bukan langsung begini, tapi tangannya posisikan seperti ini dulu, seperti begini, terus kakinya disilangkan seperti ini, baru kita angkat, Biar dia tidur. Biar airnya membalikan barang seperti begini. Nah, biarkan dia tidur. dan Karena dia masih pusing. tinggalkan dia seperti posisi begini sampai air yang dia minum itu dia keluar semua, sambil kita menunggu bantuan dari tim medis, dari rumah sakit atau dari puskesmas terdekat. Mungkin sekian untuk proses RGP. Ya, dan kondisi sudah bagus dan itu bisa kita bantu juga angkat, Kaki di atas. tapi dengan kaki di atas supaya keluar, tapi kembalikan lagi, takut nanti kalau ada kontraindikasi dengan kepalanya, sirkulasi darah ke otak. Begitu. Penting niat kita harus satu, menolong orang. Begitu. Jadi cepat. Nah, dengan posisi ini hanya Pak Sola yang ada di lokasi ini. Tidak boleh longgar, selalu mepet dengan korban. Pingsan dia. Dengan posisi ini kaki kanannya kita sudah di depan. Pas. Dengan posisi ini, dari kita penolong ada masuk di celah kaki. Karena itu keseimbangan tubuhnya seseorang ada di pusat. Jadi terasa ringan. Biar badan besar bagaimana tetap kita akan angkat. Itu bisa kita lakukan. Silakan, mungkin harus kita langsung praktek juga ini. Dari teman-teman, regu penolong 4 orang tadi, kita langsung praktek. Ini teknik yang biar orang badan besar bagaimana, itu perlawanan normal. Ingat Pak, posisi pingsan, mata tidak boleh. Lemas badan. Sona mau datang lagi. Ini tetap, ini semua posisi lemas. Depan tidak ada, tidak sadar. Ya, sambil kita mepet. Ya. Cek aja. Nanti dia sama. Pakai hitungan nih. Muat di paha dulu. Jangan langsung berdiri dan kita angkat korban jatuh lagi. Kita miringkan dia baru berdiri. Mau lari mungkin di mana yang terdekat kita bisa amankan dia. Ada hitungan. Jangan lepas ya. Yang lebih fatal bagi korban. Sebelum kita memasang kayu penyangga, kita pasang dulu talinya. Kita silangkan. Tergantung.
sentuh gerak sakit tuh. Aduh, teriak gitu. Begitu Sabar digerakkan, Bapak, sabar, Dengan sabar. posisi korban masih sadar, karena dia patah kaki saya tepat tangan, kita selalu harus berkomunikasi dengan korban. Kenapa? Supaya dia selalu sadar. Sabar Bapak, sabar. Tenang Bapak. Tenang Bapak. Posisi gempa tadi, Bapak kena apa? Apakah karena lari dia jatuh? Itu kita selalu tanyakan supaya korban selalu sadar. Di mana lagi yang sakit, Bapak? Makanya tadi untuk evakuasi waktu pemeriksaan 2 orang yang angkat tadi, kita sudah kain yang kalau untuk tangan Saya akan sebuah pesan bahwa kita harus percaya informasi dari lembaga resmi, di antaranya lembaga pemerintah, BPBD atau BMKG. Ini teori aturan yang ada, sehingga kita sepakat karena kita di sini wisatawan dan masyarakat desa apa? Moromandoyo berjalan seperti biasa di Laguna Wekuri, di laut, di pantai, dan di kebun. Namun cuaca nanti gempa bumi ini dibunyikan, kita pakai sirene mobil kami. Tolong teman satu orang ada ini. Karena itu Ketua DPC PDIP SBD, mohon izin Bapak kita pakai nomenklatur itu, ya, menghimbau kepada seluruh wisatawan dan masyarakat sekitar Laguna Wekuri untuk menyelamatkan diri di tempat yang aman dan setelah gempa reda. Tidak lanjut informasi dan himbauan dari pemerintah. Nanti saya pakai telepon dengan Bapak Ketua DPC, Bapak respon ya, untuk tidak lanjut. Skenario seperti itu. Kita sepakat karena ada dia berkekuatan skala 7,2 skala Richter pada lokasi sekitar Kodi Utara, pada kedalaman 10 km, dan perlu kami sampaikan bahwa gempa tersebut berpotensi terjadinya tsunami. Betul. Iya Bapak, benar. Agar dihimbau wisatawan dan masyarakat sekitar Laguna Wekuri untuk segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Baik. Ya. Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Setelah kita melakukan, baru kita evaluasi, baru kita ekspresi dengan cara masing-masing. Ya, jadi kita betul-betul seolah-olah terjadi dan Ke tempat sana baru pakai alat ini. Oke? Ya. Jadi di sana tuh Karena nanti yang penanganan di titik Sudah tuh? Sudah kita? Siap. Dengar apa ini? terus kita dah. Kita serius. Kita turun omset di sini. Tidak kita cari. Cari. Coba kita lihat di sana. Ayo kita ke sana. Ayo rata terus, lurus. Berarti ada korban di sana. Kiri. Cepat. Ada korban di sana, cepat. Kiri. Mana dia? Ada di sini. Langsung dia. Lompat. Oke.
ikut perahu ke sana. Baterai kuat. Medis. P3K. Yang pakai itu. Bapak, halang ikut. Dar. Gini. Sip. Dar. Yang duluan yang kepala. Siapa yang duluan kepala? Evakuasi, standby. Kalau ada laporan korban. Di Tanah Bekuri. Coba cek korban. Kayaknya korban di sana. Ayo kita tolong dia. Sudah kan? Kita ke sana. Sudah. Ini belakang. Itu ada korban di sana. Ayo. Kiri. Belakang dan belakang. Belakang. Korban di mana? Itu. Sudah kamu salah. Depan. Ayo kita tolong dia. Person. Tolong. Ada satu korban. Sudah kau. Ayo. Halo. Putar, ambil time. Dorong dari sana. Kepala dulu. Iya. Kepala dulu. Baju merah dan bawa ini. Bapak yang duluan. Sekarang angkat kembali sama dia, taruh di tikar. Toh ini masuk. Ingat 30 kali ya. Korban reaksi sini. Ini roti Bapak. Bapak makan roti. Kena beli batangan Bapak, sakit lagi. Ya. Sabar, saya ikut. Sabar. Data yang ibu Woi, orang sakit. Angkat. Ya terus. Orang sakit. Orang sakit. Tidak pernah Abang. Lari mami, lari. Cepat. Bapak kasih gambaran sedikit Bapak ya, soal simulasi tadi. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih bahwa kegiatan ini kami bisa terapkan di sini, yang memang sebenarnya kami memprogramkan, tapi karena
sangat luar biasa dari PDIP memprogramkan sehingga kami boleh melakukannya, dan kami merasakan bahwa kegiatan ini sangat-sangat bagus karena peserta yang hadir juga memang antusias mau mengikuti bagaimana kalau ada gempa ataupun tsunami, mereka juga sudah siap untuk menghadapi kegiatan ini. Kami juga menyiapkan materi ya sangat-sangat terbatas karena memang kami juga ya mendapat berita hanya ini, tetapi bagi kami sangat luar biasa dan kami berbangga. Senantiasa Bapak Ibu yang sudah mengikuti bisa menindaklanjutinya ke kelompok-kelompok lain atau grup lain, karena intinya bahwa Sumba Barat Daya ini bukan daerah bebas bencana, tapi dia adalah salah satu daerah yang memang merupakan daerah rawan bencana. Itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tadi waktu pengantar awal saya sudah sampaikan bahwa ini adalah kegiatan perdana dari kategorial politik dari PDIP, dan selama ini memang kami sudah lakukan sekitar 5 kali geladi dan simulasi dengan fokus yang berbeda. Di antaranya adalah tingkat masyarakat yang kami lakukan tahun lalu, akhir tahun untuk 3 wilayah kemarin, Kodi Belagar, Kodi Bangeda dengan Kodi. Itu melibatkan warga masyarakat. Kemudian pernah kami lakukan di tingkat fasilitas kesehatan di Puskesmas Radamata, Kecamatan Laura. Hari ini adalah merupakan sebuah kegiatan perdana dari kelompok kategorial di bidang politik, dan pasti kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumba Barat Daya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadikan kami sebagai narasumber dengan sebuah pesan bahwa kegiatan hari ini walaupun perdana kita lakukan dengan fokus yang berbeda dengan yang lalu, tapi berjalan cukup sempurna dan sangat optimal dengan kita memberdayakan personil yang ada dengan keberadaan potensi yang kita miliki baik dari sisi peralatan maupun personil yang terlibat di dalam. Kedepannya kami harap memang yang terlibat di dalam kegiatan geladi simulasi hari ini adalah menjadi corong atau sumber informasi ke tingkat masyarakat ketika terjadi bencana. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Sumba Barat Daya ini sesuai dengan kajian risiko bencana dan fakta yang terjadi bahwa setiap hari frekuensi gempa bumi cukup tinggi dan sangat tinggi, lebih dominan sangat tinggi. Ada beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan KRB, kajian risiko bencana itu ada 2 kecamatan yang kategori sedang. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ketua DPC PDIP dengan harapan bahwa ini karena ini perdana, semoga diikuti juga oleh kelompok kategori yang lain, walaupun bukan non partai, mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang lain, sehingga peran kami, tugas kami bisa diperpanjang oleh teman-teman yang kami sudah bekali pengetahuannya dengan kegiatannya. Terima kasih. Baik, merdeka. Ya, tentu hari ini hari berbahagia untuk kami dan untuk rakyat Sumba Barat Daya. Kenapa? Karena DPP PDI Perjuangan mendorong kami menginstruksikan untuk seluruh DPC, DPD di seluruh Indonesia hari ini harus melakukan simulasi penanggulangan bencana. Dan syukur kita sudah lakukan bersama-sama atas kerjasama pengurus DPC PDI dan juga PAC dan juga teman-teman dari BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan sungguh item atau kegiatan yang kita peragakan hari ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena sesuai dengan kejadian keseharian, sesuai dengan laporan BMKG bahwa di Sumba ini hampir tiap hari ada getaran. Dan dikhawatirkan kalau satu saat terjadi sangat besar, maka itu akan menjadikan potensi tsunami. Dan kita sudah lakukan hari ini bagaimana kita menanggulangi bencana kalau terjadi. Dan tentu tidak hanya kami yang terlibat, tapi juga terima kasih kepada masyarakat. Ya, masyarakat di Laguna hari ini hari libur, banyak pengunjung dan mereka juga berpartisipasi dengan bagus. Mudah-mudahan ke depan kita lakukan lagi hal-hal lain. Barangkali bencana berbagai jenis kita akan lakukan bersama-sama supaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan sehingga kalau terjadi bencana kita sudah mampu meminimalisir korban.
dan kalau boleh tidak boleh ada kurban. Demikian, terima kasih. Mereka. Merdeka!